Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Satihatu Namo Buddhaya. Para Romo, Bapak Ibu, Sedharma yang saya hormati dan berbahagia, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali bertemu dengan saya dalam rangka sharing Dhamma untuk memperkuat, memperteguh keyakinan kita kepada Sang Triratna. Semoga dengan hal ini akan berbuah dengan kebahagiaan. Para Romo, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu Kama dan Punarbawa atau Karma dan Punarbawa. Materi ini para Romo, Bapak Ibu mungkin sudah seringkali menerima dari pemateri lain. Nah, ini pada hari ini tujuannya adalah untuk mengingat kembali, mengasah kembali pengetahuan kita tentang karma dan punarbawa. Materi karma dan punarbawa ini sebenarnya sangat panjang para Romo, Bapak Ibu. Apabila nanti tidak sampai pada penghujungnya, mohon izin hanya pada sesuai dengan waktunya saja, termasuk tanya jawab ya. Tetapi saya mengizinkan para Romo, Bapak Ibu, nanti pada saat saya menyampaikan materi, bila ada yang langsung bertanya, interupsi, ya saya diizinkan, saya perbolehkan ya. Terima kasih. Nah, ini adalah karma dan punarbawa. Saya mengambil contoh dari lagu Terimalah Karmamu dari Yang Mulia Biku Giri Rakito. Kalau bisa minta tolong dipencet ininya, bisa berputar enggak lagunya. Kalau tidak bisa ya kita akan lewati. Nah, ini adalah saya tadi habis meditasi ya, kita nyanyi dulu barang 5 menit ya, biar seger gitu. Jalan aku tertimpa derita, daku teringat ajaran Sang Buddha.
Gembira tadi, lagu Buddhis tentang terimalah karmamu ya. Ya lagu-lagu Buddhis juga wajib juga kita nyanyikan di rumah biar hati gembira, tidak hanya sekedar lagu-lagu pop Mandarin, lagu pop barat, lagu pop Indonesia ya. Kalau saya di rumah baru bangun tidur habis muter paritan ya lagu-lagu Buddhis yang saya putar gitu. Karena di dalam lagu Buddhis itu juga ada damanya gitu ya. Baik, untuk selanjutnya saya melanjutkan. Kok tidak mau maju ya? Minta Bluetooth-nya sudah ya? Oh ya, sudah ya. Nah, ini adalah pengertian tentang karma dulu. Karma adalah sama dengan perbuatan. Jadi suatu perbuatan dapat disebut karma apabila ada cetana atau kehendak. Perbuatan dilaksanakan berdasarkan kesadaran atau dengan sengaja. Jadi perbuatan itu ada kehendak dulu, ada keinginan, dan dilakukan dengan sadar, dengan sengaja. Nah itu karma. Jadi dapat dimengerti kan? Jadi kalau perbuatan yang tidak dilakukan tanpa kehendak, tanpa sengaja, berarti bukan karma. Tidak menghasilkan. Ya karma itu sebenarnya, nah itu artinya tidak menghasilkan ya. Nah, oke, sekarang ini kan begini dulu. Nah, pengertiannya sudah. Jadi karma itu timbul karena kehendak atau sengaja. Kembali lagi. Nah, dalam Samyutta Nikaya disebutkan sesuai dengan benih yang ditaburkan begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebajikan akan mendapat kebaikan, pembuat kejahatan akan memetik kejahatan pula. Tertaburlah olehmu biji-biji benih dan engkau pula lah yang akan merasakan buah-buah daripadanya. Di sini ada suatu pengertian yang meragukan sesuai dengan benih yang ditaburkan. Ini banyak yang kemudian bukan jadi kalangan umat Buddha yang salah paham. Karma itu dimengerti sebagai berikut. Kalau nanam padi ya metik padi, kalau nanam jagung metik jagung, nanam kelapa metik kelapa. Padahal di dalam Dhamma tidak demikianlah. Bahkan ada juga yang berpikir ya kalau dipukul nanti hasilnya juga dipukul. Kalau membacok nanti dibacok. Kalau diperkosa nanti diperkosa. Itu kan pengertian di umum. Jadi karma itu dipahami seperti itu. 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Nah karma itu tidak seperti itu sebenarnya. Saya kasih contoh misalnya kan ada orang berpikir kalau saya memperkosa berarti saya nanti diperkosa kan gitu ya. Apa begitu? Ya maaf aja misalnya saya memperkosa seorang gadis cantik, kaya gitu. Suatu saat karma ini akan datang. Saya tidur-tiduran di rumah, gadis cantik ini datang ke rumah saya memperkosa saya. Ya saya kan untung 2 kali kalau gitu ya. Untung banyak gitu. Bahkan karena menanam hasilnya lebih banyak. Jadi mereka itu akan datang berulang kali kepada saya, ya saya terima saja kan gitu ya. Nah itulah sebenarnya pengertian karma yang salah seperti itu. Maka di sini dijelaskan di bawahnya ini, pembuat kebaikan akan mendapat kebaikan. Itu kan pengertiannya kan luas sekali. Pembuat kejahatan akan memetik kejahatan pula. Nah, kalau pengertian umum di masyarakat ini kan dipotong di sini. Sesuai dengan benih yang ditaburkan, begitulah yang akan dipetiknya.
Itu kalau orang di masyarakat, orang dipukul, celaka, binasa dan sebagainya, nah itu karmanya. Tapi ketika orang mendapat rezeki, misalnya, kok nggak dibilang karma gitu? Oh itu kebetulan katanya. Ikut undian di Chandra, tiba-tiba dapat rumah, kebetulan itu. Kok nggak bilang karma gitu? Tapi kalau orang kemudian dipukuli sampai mati, ya karmanya dia. Nah, ini adalah suatu pengertian tentang karma yang keliru. Apapun yang jelek itu dicap sebagai karma gitu. Nah, tapi di sini kan udah jelaskan oleh Sang Buddha, pembuat kebaikan akan mendapat kebaikan, pembuat kejahatan akan memetik kejahatan. Tertaburlah olehmu biji-biji benih, engkau pula yang akan merasakan. Di sini maksudnya kan benih-benih kebajikan, bukan benih. Kalau menabur benih kejahatan ya akan memetik juga kejahatan. Baik ya. Saya lanjutkan. Karma pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 4. Ini seperti digambarkan sebagai ada buah. Karma itu digolongkan menjadi 4 bagian. Nah itu kalau dilihat dari karma menurut sifatnya, karma menurut waktunya, karma menurut kekuatannya, dan karma menurut fungsinya. Ya, jadi digolongkan menjadi 4. Tapi kalau dilihat dari ini, 1 karma menurut sifat dan salurannya, karma menurut waktunya, karma menurut kekuatannya, dan karma menurut fungsinya. Oke, kita lanjutkan. Tetapi dalam kitab Wisuddhimagga, Buddhaghosa menggolongkan karma menjadi 3. Nah, digolongkan menjadi 3. Yang pertama karma menurut waktunya, karma menurut kekuatannya, dan karma menurut fungsinya. Loh, kok jadi hilang gitu? Kenapa jadi hilang? Yang satunya itu kok jadi dibuang gitu? Oke, nanti akan dapat penjelasan berikutnya. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ini yang pertama tadi. Karma menurut sifat dan penyalurannya. Para rumah Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa sejatinya karma ini kan sifatnya hanya 2. Baik dan buruk, itu aja. Nah, contohnya kalau karma baik itu disebut kusala karma atau kusala karma, yang buruk akusala karma. Nah, ini salah satu contoh aja perbuatan baik. Kalau perbuatan buruk ya membunuh. Karena ini sifatnya baik dan buruk ya menurut Buddhaghosa ya udah nggak usah dihafal aja itu. Kan sudah tahu baik dan buruk aja, pokoknya karma baik, karma buruk itu aja 2. Jadi biar lebih gampang nanti mengingatnya ya udah 3 aja, nggak usah 4 gitu ya. Kan logikanya kan gitu ya, kan lebih gampang mengingat 3 daripada 4 kan. Yang penting kita sudah tahu dasarnya bahwa sifat karma itu hanya ada 2, karma baik dan karma buruk, itu aja. Nah, kemudian sekarang kita melihat ini masih dilanjutkan tadi, bahwa ciri perbuatan yang telah dilakukan, bila suatu perbuatan setelah selesai dilakukan tidak membuat seorang menyesal, maka perbuatan itu adalah baik. Nah, jadi tadi kan kusala karma itu yang seperti apa sih gitu. Nah, sini akan ada penekanan. Kusala karma itu, karma baik itu seperti apa gitu. Kan ada orang misalnya pergi ke kondangan gitu ya. Dia udah dari rumah menyiapkan amplop gitu, isinya 500 gitu. Ini kan tujuannya kan baik. Karma baik apa tidak itu kalau mau berdana itu? Baik. Setelah datang ke tempat hajatan,
ya makan. Kok semuanya pedas, nggak enak gitu. Kemudian souvenirnya kok hanya sisir kecil gitu. Pulang dia, kok timbul rasa nyesel gitu ya. Kok timbul, kalau tahu gitu nggak usah 500, mending 20.000 aja tadi kan gitu. Nah ini disinilah perlu pendekannya. Kalau timbul penyesalan berarti itu kan bukan kusala karma kan gitu ya. Kalau timbul penyesalan, ya punya niat kan jadi buruk jadinya karena menyesal kan gitu ya. Ada juga yang kemudian saya sih dengar sendiri gitu ya, orang kondangan gitu. Dia amplopnya berisi 50 gitu. Ternyata begitu datang, makanannya banyak, souvenirnya bagus dan mahal. Katanya, waduh nyesel banget ini. Malu aku ngisi cuma 50 katanya. Kalau tahu gitu kan saya paling enggak 200 tadi saya ngisi katanya. Timbul rasa penyesalan. Nah oleh Sang Buddha itu dikatakan ini sebagai kalau timbul penyesalan ya udah itu bukan kusala karma tapi aku salah karma, jadi perbuatan jahat udah itu. Seharusnya kalau sudah habis melakukan dosa tetap senang aja, mau apapun yang terjadi ya senang aja gitu. Nah begini contohnya juga nanti kalau masa katina, udah dari rumah beberapa hari dipersiapkan, kok bantinya yang saya harapkan kok nggak ada gitu ya. Udah, kemudian rasa timbul sesel itu ada gitu, padahal jubah ini harganya 2 juta gitu ya. Kok banti yang saya harapkan memang bakal nerima kok nggak ada. Padahal tadinya kan sudah niat baik banget itu, ingin menanam kebajikan, tapi karena timbul penyesalan menjadi aku salah karma. Tapi kalau nggak nyesel bahagia, nah itu kusala karma. Paham kan sekarang? Makanya nanti Bapak Ibu kalau berdana apapun kejadian setelah itu nggak usah nyesel, bahagia aja ya. Oke. Nah ini 3 saluran karma. Kalau tadi sifatnya baik dan buruk, kalau saya mengerti itu aja. Sifatnya baik dan buruk. Sekarang salurannya pertama dari pikiran, kedua dari ucapan, dan ketiga dari perbuatan atau kaya kama. Maksudnya perbuatan ini adalah perbuatan badan jasmani. Nah sekarang kan tinggal menambahkan saja di sini tadi. Mano karma atau pikiran. Kalau karmanya baik atau karma melalui pikiran yang baik menjadi kusala mano karma. Kalau jahat menjadi akusala mano karma. Nah begitu juga melalui perbuatan atau ucapan. Kalau baik, ucapan baik menjadi kusala wajib karma, tinggal nambahin aja. Kalau buruk, akusala wajib karma. Perbuatan badan jasmani kalau baik menjadi kusala kaya kama, buruknya menjadi akusala kaya kama. Enak ya, gampang ya. Yang penting mengerti dulu sifat karma itu baik dan buruk. Kemudian salurannya pikiran, ucapan, perbuatan. Kalau pikirannya baik, kusala karma. Kalau pikirannya buruk, akusala. Cuman gitu. Kusala dan akusala itu aja. Bagaimana bisa dilanjutkan? Nah sekarang ini disebutkan kemudian ada 10 jenis perbuatan baik. Nah pertama dari badan jasmani, gemar beramal atau berdana, hidup bersusila, itu perbuatan dari badan jasmani. Nah selanjutnya ini sekarang dari pikiran.
bermeditasi, rendah hati, berbakti, gemar membagi kebahagiaan atau simpati, kemudian bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain. Nah, ini adalah perbuatan baik melalui pikiran. Nah, sekarang perbuatan baik melalui ucapan. Perbuatan baik melalui ucapan sekarang. Sering mendengarkan dhamma berbuah dengan bertambahnya kebiasaan. Sekarang menyebarkan dhamma, meluruskan pandangan salah orang lain, ini adalah perbuatan baik melalui ucapan. Karena tadi sudah baiknya, sekarang ini buruknya. Ada 10 jenis perbuatan buruk, lawannya yang tadi. Perbuatan buruk melalui badan jasmani ada membunuh, mencuri, berbuat asusila. Nah, sekarang perbuatan buruk melalui ucapan, berdusta atau berbohong, bergunjing, kata-kata kasar atau kotor, omong kosong. Nah, itu contohnya saja. Ini perbuatan buruk melalui pikiran sekarang. Serakah, dendam atau kemauan jahat, pandangan salah. Oke? Sudah itu ya, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, sekarang lanjutnya, ini sekarang mulai yang sudah pertama tadi, sifat dan penyalurannya sudah dihilangkan, sekarang tinggal menjadi menurut waktunya. Karma menurut waktunya, ini yang pertama disebut dengan dita dhamma. Dita dhamma wedania kama. Ini dita ini artinya pendek atau dekat. Itu kalau di Paritakaranya Metasutta, dita wayeja adita. Makhluk hidup apapun yang berada dekat sekeliling kita kan dita artinya dita. Dita dhamma wedanya kama, karma yang memberikan akibatnya pada kehidupan sekarang, waktunya dekat banget gitu. Ini perbuatan kehidupan sekarang, berbuahnya dalam kehidupan sekarang juga. Contohnya, beberapa waktu lalu ada anggota dewan yang joget-joget gitu ya. Joget-joget kan, tidak berapa lama kemudian rumahnya digeruduk, dijarah. Nah, itu kan kehidupan sekarang, berbuahnya mah sekarang juga gitu. Ya boleh dilakukan, coba aja bunuh tuh Pak Prabowo sekarang. Berbuahnya bukan kehidupan yang berikutnya, tapi kan sekarang juga gitu. Nah, itu disebut dengan dita dhamma wedanya kama. Ada juga yang kehidupan sekarang ini misalnya menanam pohon ya paling 2-3 bulan atau 2 tahun berbuah juga gitu. Artinya dalam waktu dekat. Ya. Bisa dilanjutkan? Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang upaja wedanya kama, dan kama yang akibatnya dialami pada setelah kehidupan sekarang ini. Waktunya agak jauh. Nanti setelah meninggal baru kita terima akibatnya. Setelah meninggal baru kita terima. Ya kita misalnya berdana bunga gitu. Bisa jadi dalam kehidupan sekarang ini kita belum terima akibat dari berdana bunga ini. Atau memasukkan dana di kotak dana. Bisa jadi sekarang ini kita belum berbuah, tetapi nanti setelah meninggal di kehidupan berikutnya gitu. Itu disebut dengan upaja wedanya kama. Agak jauh berbuat sekarang tapi akibatnya di kehidupan setelah kehidupan sekarang ini. Nah, ini sebagai gambar ilustrasi berdana bunga bisa jadi tidak berbuah pada kehidupan ini. Nah, selanjutnya adalah apara wedanya kama. Apara ini artinya jauh banget gitu. Jauh. Para, jauh dalam bahasa Palinya.
Karma yang memberikan akibatnya pada kehidupan berikutnya. Waktunya jauh berbuat sekarang, tapi kehidupannya bukan kehidupan setelah mati nanti. Tapi masih dalam kehidupan, nanti kan mati lahir, nanti hidup lagi, terus baru di kehidupan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Inilah yang kemudian banyak orang yang lupa akan ininya. Kalau sekarang kita kembalikan, saya kan sudah berdana, rajin berdana, makan pagi, makan siang, kok tetap aja saya miskin gitu ya. Ini berarti kata Pak Dewan ini bohong berarti kalau gitu ini. Nah, inilah di sini peran karma ini. Bisa jadi perbuatan baik kita ini nanti akan berbuah di kehidupan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya gitu. Jadi kita jangan patah semangat. Kalau sekarang kita udah rajin berdana, rajin ikut meditasi, tapi tetap miskin dan menderita, ya jangan disesali dulu gitu, jangan kapok. Ini di sini orang bikin kadang patah semangat. Ngapain juga ikut baca-baca parita, ikut latihan meditasi, ikut berdana, nggak ada hasilnya, kan gitu ya. Buktinya saya mah berapa kali capek-capek kok tetap aja menderita. Bahkan untuk antre makan aja nggak kebagian kan gitu misalnya kan. Nah ini di sini perannya harus dipahami. Nah kita lanjut. Sekarang ahosi karma. Ini karma yang tidak memberikan akibat. Ahosi karma ini ya seperti contohnya ada seorang petani menggembala kerbau. Dia duduk di bawah pohon. Dia nggak sadar di bawah tempat yang diduduki ada cacing, ada serangga gitu. Nah dia ini karena tadi tidak ada cetana, tidak ada niat, jadi menjadi tidak memberikan akibat. Itu disebut dengan ahosi karma. Oke, kita lanjut. Nah ini sekarang tiga adalah karma menurut kekuatannya. Karma menurut kekuatannya itu disebut dengan garuka kama. Garuka kama ini adalah karma yang paling berat akibatnya dari karma-karma yang lainnya. Karena sifatnya yang sangat kuat, maka karma ini memberi akibat paling cepat, paling segera. Ini seperti dicontohkan seperti kekuatan ledakan bom. Kekuatan ledakannya itu enggak nunggu-nunggu lama untuk menghancurkan gitu. Jadi sekarang berbuat, sekarang juga gitu. Nah, selama karma ini masih menghasilkan akibatnya, maka tidak akan ada karma lain yang berkesempatan untuk menghasilkan akibatnya. Jadi kalau selama garuka karma ini berbuah, tak ada karma apapun yang bisa berbuah pada saat itu juga gitu. Ya misalnya kalau sebuah rumah kebakaran hebat, bisa nggak orang tiba-tiba mendapatkan hadiah dari dalam kebakaran itu? Ya kan nggak ada walaupun kita punya karma baik. Kalaupun kita ingin berbuat buruk misalnya memukul orang di dalam rumah kebakaran kan nggak bisa. Nah itu sebagai contoh saja. Saking kuatnya karma ini tak ada karma lain pun yang akan bisa berbuah. Baik kita lanjutkan. Perbuatan buruk, nah tadi kan dari awal kita sambungkan di sini kan ada karma baik, karma buruk. Perbuatan buruk yang berat akibatnya, aku salah garuka kama. Jadi para Bapak Ibu jangan hanya berpikir bahwa hanya ada perbuatan buruk jahat saja gitu. Nah kalau ada perbuatan buruk, nah, kalau ada perbuatan buruk yang berat, pasti nanti ada juga perbuatan baik yang berat gitu ya. Nah ini yang buruk diberikan contoh sebagai membunuh ibu,
membunuh ayah, membunuh orang suci, melukai seorang Buddha, memecah belah sangha. Nah ini contohnya, Cinca mempinah sang Buddha yang menghamilinya. Dewadatta ingin membunuh sang Buddha dan memecah belah sangha. Pangeran Ajatasattu membunuh ayahnya Raja Bimbisara. Ini sebagai contoh daripada akusala Garukakama. Nah ini contohnya. Cinca mempinah sang Buddha yang menghamilinya. Seorang Buddha dituduh-tuduh menghamili gitu. Kalau Pak Dewanya dituduh mungkin nggak apa-apa kan. Orang sang Buddha loh, makhluk yang sangat suci gitu dituduh-tuduh gitu. Nah ini dikisahkan di Cinca itu juga setelah menghina sang Buddha itu, Cinca juga ditelan oleh bumi dan masuk ke neraka Awici. Nah kemudian Dewadatta melepas gajah Nalagiri untuk membunuh sang Buddha. Gajah besar, sangat kuat, dibuat mabuk. Ketika sang Buddha mau lewat, dilepaskan gajah itu. Padahal gajah itu sebenarnya gajah jinak yang baik hati gitu. Tapi karena dibuat mabuk oleh Dewadatta, ya jadi menyerang sang Buddha. Tapi sang Buddha menaklukkan dengan cinta kasih. Ini Dewadatta ingin membunuh sang Buddha dengan menjatuhkan batu dari atas bukit, tapi karena karena seorang Buddha sama sang Buddha tidak bisa dibunuh oleh makhluk apapun termasuk Dewa Brahma. Jadi sang Buddha ini hanya kena percikan batu saja kakinya, jadi hanya bisa melukai kakinya saja. Nah, tadi itu kan yang perbuatan jahat yang berat gitu ya, perbuatan jahat yang berat. Nah sekarang adalah perbuatan baik yang berat juga akibatnya. Ini perbuatan baik yang disebut dengan kusala garukakama. Jadi berdana kepada orang suci, berdana kepada seorang sama sang Buddha, berdana kepada sangha. Nih contohnya ya, Anathapindika berdana wihara, penyokong sang Buddha dan sangha. Akibatnya beliau mencapai Sotapanna dan bertumbuh lahir di alam dewa. Selanjutnya Ambapali adalah seorang wanita WTS atau wanita tuna susila, berdana makanan kepada sang Buddha. Kemudian dia menjadi bikuni dan mencapai arahat. Jadi kalau Ambapali itu tidak bertemu sang Buddha berdana makanan, kemungkinan dia juga karena banyak berbuat jahat, mungkin dia akan terlahir di alam neraka. Tapi karena dia dapat kesempatan berdana kepada seorang sama sang Buddha, dia menjadi arahat. Selanjutnya Sumana. Ini ilustrasinya adalah Sumana, seorang penjual bunga, dengan penuh ketulusan menaburkan bunga ke tubuh sang Buddha. Akibatnya dia memperoleh hadiah dari Raja Bimbisara dan berkah kebahagiaan sebagai berikut. Dia mendapat kemudian hadiah dari Raja 8 kuda istana. Kalau sekarang kudanya Bapak Prabowo gitu ya. Kalau dijual mungkin satu kuda itu 100 juta gitu ya. Jadi mendapat hadiah 8 kuda istana, 8 pembantu pria, kemudian 8 gadis cantik. Wih, hebat sekali ya. Jika saya dapat hadiah dari presiden, dari raja 8 gadis cantik, saya mau apakan ini ya. Tapi enggak ya, berpikir baik aja lah. Ya saya suruh membantu di wihara aja lah, tiap hari bersih-bersih gitu ya. Oke, nah kemudian 8 pembantu wanita, kemudian 8.000 keping emas zaman dulu itu ya. Mungkin kalau sekarang mungkin 8 miliar paling ya. Nah kemudian, selama ratusan ribu kehidupan berikutnya,
dia tidak akan terlahir di alam rendah, dan kelahiran yang terakhir kalinya dia akan lahir sebagai seorang paceka Buddha. Luar biasa. Akibat berdana bunga dengan tulus. Nah, kejadian inilah kemudian yang menginspirasi umat Buddha dari zaman Sang Buddha itu untuk berdana bunga gitu dengan tulus. Karena sekarang nggak ada Sang Buddha, ya umat Buddha berdana bunga dengan tulus di altar Sang Buddha. Tapi dengan tulus gitu. Nggak usah berpikir-pikir nanti saya biar dapat hadiah gitu, ya nggak usah. Pokoknya dengan tulus saja gitu. Kalau pas di dompet masih ada untuk beli bunga, kemudian dipersembahkan ke altar, bagus gitu. Nah, ini tradisi ini dari Sumana penjual bunga ini. Padahal dia waktu itu raja memesan bunga gitu ceritanya. Pada hari itu pokoknya harus dia antar ke istana. Tapi ketika bunga akan diantarkan ke istana, tiba-tiba Sang Buddha lewat. Begitu Sumana melihat keagungan Sang Buddha, dia tergiur. Saya danakan aja lah bunga ini, apapun akibatnya. Walaupun saya dibunuh, disiksa selama hidup oleh raja, saya tetap akan mempersembahkan kepada Sang Buddha. Nah, ditaburkanlah bunganya ke tubuh Sang Buddha. Begitu ditaburkan, bunga itu kemudian bukan jatuh ke tanah, tetapi melayang ke udara, membentuk sebuah payung memayungi Sang Buddha, kemudian membentuk dinding kayak tembok gitu, bunga-bunga itu membentuk dinding dan memayungi Sang Buddha. Kemanapun Sang Buddha berjalan, bunga itu juga tetap mengikuti gitu, sampai keliling kota, sampai kembali kemudian ke wihara. Oleh para penduduk dilihatnya kok takjub, hebat banget. Nah, Raja Bimbisara yang kemudian melihat kejadian itu terpesona. Apa yang menyebabkan Sang Buddha dipayungi oleh bunga-bunga? Dijelaskanlah kemudian kejadiannya seperti tadi itu, bahwa Sumana mempersembahkan bunga. Istri Sumana kemudian melapor kepada raja, mohon maaf, saya tidak ikut ambil, saya jangan dihukum gitu, itu adalah perbuatan suami saya gitu. Saya sudah ingatkan bahwa bunga itu harus dibawa ke istana, tetapi suami saya tetap ngotot mau berdana Sang Buddha. Raja bukannya marah, tapi kemudian diperintahkan memanggil suaminya datang ke istana dan diberilah hadiah-hadiah seperti ini. Luar biasa ya. Nah, ini disebut dengan kusala garuka kama, perbuatan baik yang berat akibatnya. Kemudian Raja Bimbisara berdana makanan dan jubah kepada Sang Buddha dan anggota Sangha atas nama para leluhurnya, berakibat 84.000 para leluhurnya terbebas dari alam setan. Jadi gitu ya. Jadi dikisahkan bahwa para leluhur Raja Bimbisara dari kehidupan Buddha-Buddha selanjutnya yang lampau itu udah kelaparan, terlahir di alam setan. Maka di zaman Buddha Gautama ini para leluhurnya itu muncul pada malam hari sebanyak 84.000 itu, bayangkan ya. Mungkin satu kota Bandar Lampung ini penuh setan gitu ya kalau dikumpulkan. Nah, itu leluhurnya Raja Bimbisara. Telanjang semua, menderita semua. Nah, kemudian Raja Bimbisara kemudian memohon nasihat Sang Buddha. Kemudian dinasihatkanlah bahwa itu adalah leluhurmu semua. Maka kamu harus berdana kepada Sangha. Nah, setelah itulah kemudian 84.000 para leluhurnya ini terbebas dari alam setan dan mereka semuanya terlahir kembali di alam dewa. Ini adalah perbuatan baik yang berat. Selanjutnya Biku Moggallana berdana kepada Sang Buddha dan anggota Sangha
atas nama mendiang ibunya berakibat ibunya terbebas dari alam setan kelaparan. Sama juga. Jadi ibu Moggallana itu terakhir di alam setan gitu. Biku Moggallana ini adalah memiliki kekuatan batin yang sangat luar biasa, hampir menyamai Sang Buddha. Dia bermeditasi melacak di mana keberadaan ibunya, dicari di alam neraka enggak ketemu gitu. Dicari di alam dewa tidak ketemu, dicari di alam asura tidak ketemu. Dicari, diselidiki, dicari di alam binatang enggak ketemu juga. Pada akhirnya kemudian beliau bermeditasi mengarahkan pikirannya ke setan-setan kelaparan. Ternyata ditemui ibunya menjadi setan kelaparan yang dari mulutnya itu selalu mengeluarkan api gitu. Nah, karena diketahui di mana keberadaan ibunya sangat menderita, Bhante Moggallana ini kemudian menolong ibunya, membawakan makanan. Tetapi begitu ditolong ibunya, dikasih makanan, ya belum bisa masuk, makanannya sudah terbakar, hangus, yang membuat ibunya semakin menderita karena dimasukin makanan kayak seperti selang api dimasukin lagi minyak tambah besar apinya gitu, membuat ibunya semakin menderita, terbakar. Nah, menghadaplah kemudian Biku Moggallana ini kepada Sang Buddha, dinasihatin untuk juga berdana kepada Sangha. Akhirnya ibunya tertolong, terakhir kali lahir di alam dewa. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa contoh daripada perbuatan baik yang berat akibatnya. Ya, kita lanjutkan ya tentang Garuka Kamma ini. Tadi sudah ada contoh kita berdana bunga itu pokoknya terus menerus aja lah kita. Yang penting, tapi jangan sampai berhutang gitu. Untuk beli beras sekilo cukup. Nanti datang ke wihara menderita anggota keluarga di rumah. Maksud saya nanti kalau pas memang ada untuk dana ya danakan. Tapi kan ada orang pelit, dompetnya mau udah penuh duit tapi untuk beli bunga satu aja nggak mau kan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang tadi Garuka Kamma, sekarang Bahula Kamma. Nanti tolong ingatkan kalau sudah habis waktunya. Bahula Kamma adalah perbuatan yang rutin dilakukan sehari-hari. Karma ini akan memberi akibat dengan segera seperti tadi itu. Berbuat sekarang, akibatnya sekarang juga. Ini perbuatan seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari, masak, mandi dan sebagainya, ini disebut dengan Bahula Kamma. Perbuatan yang sehari-hari memberikan akibat sekarang juga. Selanjutnya adalah Asanya Marana Kamma. Jadi perbuatan atau ingatan yang kuat terhadap suatu perbuatan yang pernah dilakukan sesaat menjelang kematian. Ini perlu harus kita ingat baik-baik, nanti kalau kita sudah mau mati ya, berusahalah ingat yang baik-baik aja gitu ya. Tapi ya kalau memang kita punya dulunya banyak punya timbunan jahat ya, ingat bagaimanapun ya tetap sulit munculnya. Kayak kita ada kotak undian gitu ya. Kotak undian yang gede banget gitu, kita cuma hanya masukkan satu kupon gitu. Kemungkinan kita menang itu kan susah gitu ya. Tapi kalau di situ kita yang paling banyak kuponnya ya baru dimasukin tangan, tarik ya udah nama kita muncul kan gitu. Nah, ini Asanya Kamma juga gitu. Ini akan muncul sesaat akan menjelang kematian. Ya, kalau laki-laki misalnya menjelang mati tinggal titik terakhir, kalau dia ingat seorang perempuan bekas pacarnya, selingkuhannya, nanti dia akan jadi apa?
Kalau dia ada kekuatan baik yang mendukung dia jadi manusia, ya dia jadilah manusia bencong gitulah. Makanya Bapak Ibu ini nanti kalau mati itu, mau mati jangan ingat-ingat gitu ya, yang buruk-buruk gitu itu. Tapi ya namanya seperti kata saya tadi, kalau saya misalnya sering selingkuh, ini muncul pada waktu terakhir itu loh. Padahal saya laki-laki kok ingat sama perempuan gitu. Nah itulah nanti kalau ada kesempatan saya lahir jadi manusia, saya akan jadi manusia bencong. Jadi itulah jawabannya kenapa ada manusia bencong kan gitu ya. Nah kita sekarang melanjutkan. Nah ini katata karma. Katata karma adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan kehendak tertentu dan dilakukan hanya sekali atau beberapa kali, bukan terus-menerus. Karma ini sangat lemah, akan berbuat ketika tidak ada karma lain yang berbuah. Jadi kalau tidak ada karma lain yang berbuah, baru dia akan muncul. Contoh daripada katata karma ini, misalnya kita ya pergi, apa itu kalau melepas ikan itu ya, melepangsen gitu. Ya kita main-mainlah, mengambil batu, yuk kita lempar-lemparan batu yuk. Gitu ngelempar batu, pokoknya kita yuk jauh-jauhan ngelempar batu gitu, kita ngelempar, ternyata yang kena kepala ular gitu, yang jauh gitu. Kepala ular yang kena. Nah ini disebut dengan katata karma. Jadi nggak sengaja dan itu hanya dilakukan sekali aja atau mungkin 2 kali gitu, tidak terus menerus. Karmanya sangat lemah gitu. Ya kalaupun berbuah sangat lemah akibatnya gitu. Hampir tidak akan memberikan hasil. Jadi ini disebut dengan katata karma. Nah, kita selanjutnya karma menurut fungsinya. Yang pertama ini janaka karma. Inilah banyak sekali yang kemudian menimbulkan pernyataan kenapa ada orang yang lahir miskin. Udah miskin, banyak penyakitnya, sering ditipu. Udah miskin, banyak penyakitnya, sering ditipu, wajahnya buruk. Nah, di sini adalah letak daripada ini karma menurut fungsinya. Oke, kita janaka karma yang pertama. Karma ini berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Tugas karma ini adalah untuk menyebabkan kelahiran makhluk-makhluk sesuai dengan sifat makhluk yang akan dilahirkan. Jadi kalau kita punya timbunan sifat baik, nanti janaka karma ini akan mengarahkan kamu loh ke sana, itu jalanmu kan gitu ya, kamu jalanmu itu. Nah ini disebut janaka karma. Nah seperti ini diilustrasikan, udah cantik, ganteng, anaknya juga baik-baik, sehat semua gitu ya, janaka karma. Nah ini kemudian yang kedua adalah upatambaka karma. Ini karma penguat. Karma ini berfungsi untuk membantu memperkuat apa yang dihasilkan oleh janaka karma sesuai sifatnya. Kalau janaka karmanya baik akan diperkuat menjadi baik. Kalau janaka karmanya baik ya. Dia sudah lahir ganteng gitu, dapat istri cantik. Hidupnya kaya raya, tidak pernah sakit gitu. Anak-anaknya pintar, cerdas. Nah ini upatambaka karma atau karma penguat. Jika janaka karma tadi baik, dia akan diperkuat gitu. Ada kan orang kayak gitu ya, udah kaya gitu ya, ganteng, rumahnya banyak, udah kapal pesiar, punya pesawat pribadi, ikut undian Chandra masih juga dapat mobilnya, tarik lagi dapat rumahnya gitu ya.
Kok bisa seperti itu? Lah saya kalau ikut undian jalan kaki udah capek jalan itu. Satu begini bawa kupon kok satu pun nggak ada yang dapat kena gitu loh. Kan gitu ya. Nah, itu di sini yang berfungsi janaka karma. Nah, ini kalau janaka karmanya buruk, maka akan diperkuat menjadi lebih buruk. Udah miskin, mau rumahnya jelek, sering kerampokan, wajahnya jelek juga itu kan. Nah, itu kalau janaka karmanya buruk. Kan ada kayak gitu ya. Kita juga sering ngelihat kok, lah orang ini mah sudah wajahnya jelek, penyakitan, bongkok misalnya. Rumahnya gubuk udah bocor. Musim banjir ya kebanjiran. Nah ini bukan apa-apa. Jadi diperkuat. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini upapilaka karma, ini karma pelemah. Karma yang berfungsi menandingi pengaruh dari apa yang telah dihasilkan oleh janaka karma. Karma ini memperlemah kekuatannya atau memperpendek waktunya dalam menghasilkan akibatnya. Ini contohnya. Dia hidup miskin, tapi dapat istri cantik, punya perkebunan yang luas. Jadi ya walaupun miskin gitu, miskin tapi ya nggak bodoh-bodoh amat lah, nggak bocok rupanya, ganteng gitu. Udah itu dia dapat istri cantik, punya tanah yang luas, kebun yang luas. Nah ini contoh daripada upapilaka karma. Ada kan kayak gitu, orang itu aja nggak sekolah, udah miskin kok dapat istri pejabat gitu ya. Ada memangnya kayak gitu. Nah selanjutnya upagataka karma. Karma penghancur. Karma yang berfungsi menghancurkan kekuatan daripada janaka karma. Ini contohnya. Ketika orang sudah menjadi kaya gitu ya, tiba udah kaya. Susah payah udah menjadi kaya gitu. Punya istrinya cantik, keluarganya sehat-sehat. Kok tiba-tiba tanpa sebab rumahnya kok bisa kebakaran gitu. Atau diterjang badai, diterjang banjir, celaka besar, angus mati gitu. Jadi kekuatan baiknya tadi tiba-tiba dihancurkan. Inilah disebut dengan upagataka karma, karma penghancur. Jadi kalau kita nanti sebagai umat Buddha, kita sudah kaya kok tiba-tiba, kalaupun rumah tidak hancur tapi ketipu ratusan miliar gitu, tiba-tiba jadi jatuh miskin lagi gitu. Nah ini disebut dengan upagataka karma, kena karma penghancur. Masih ada? Kalau ini kita ya tanya jawab. Iya. 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 Dia itu kan gajah kerajaan gitu. Gajah kerajaan yang tadinya memang penuh cinta kasih, punya jasa terhadap kerajaan gitu ya, misalnya mengangkut beban atau kalau diajak perang menghalangi musuh-musuh atau tentara kerajaan yang untuk menyerang gitu, jadi Nalagiri itu. Cuman terakhir karena dia walaupun ngamuk kepada Sang Buddha itu kan bukan kesengajaan dia, itu karena dia buat mabuk. Jadi bukan kemauan dia, tapi Nalagiri ini sebenarnya adalah
gajah kerajaan yang jinak, yang baik hati, yang penuh cinta kasih gitu. Artinya mudah disuruh-suruh, mudah dikendalikan gitu ya Nalagiri ini. Nah kemudian setelah ngamuk kepada Sang Buddha, setelah dia sadar kan kemudian juga kan berbakti lagi kepada Sang Buddha gitu. Berbakti, tambah baik pikiran cinta kasihnya. Kemudian dia terinspirasi bagaimana pada suatu saat juga saya bisa menjadi seorang Buddha sama Sang Buddha gitu. Nah itu yang kusala karma, kusala garuka karma melalui pikirnya itulah yang kemudian dia bisa membuat kehidupan selanjutnya terlahir di alam bahagia, kemudian bisa menjadi Pacceka Buddha atau sama Sang Buddha gitu. Jadi itu yang menyebabkan dia. Oh iya, terima kasih. Iya, silakan. Bagaimana? Anak. Oh iya, kan misalnya anak-anak kecil, misalnya belum mengerti, dia belum sekolah gitu ya. Seperti tadi yang apa namanya? Nah ini yang kata karma ini. Dia melakukan mungkin hanya sekali gitu ya. Tidak berulang-ulang kali gitu ya, punya kenakalan gitu. Anak-anak kecil gitu itu. Kemudian ya cuman hanya ingin menunjukkan kepada temannya, misalnya bisa nyubit gitu ya, misalnya bisa mendorong. Nah ini yang berlaku di sini ini adalah kata karma, adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan kehendak tertentu, dilakukan hanya sekali atau beberapa kali, bukan terus menerus. Nah ini karmanya ini sangat lemah, akan berbuah ketika tidak ada karma lain yang berbuah. Kalau sudah tak ada lagi karma lain yang berbuah, nah baru ya kemungkinan dia itu dorong temennya kemudian jatuh, ya bisa jadi dia suatu saat dia sendiri mungkin akan kepleset pada saat jalan. Nah cuman itu aja gitu. Nah itu kalau anak-anak yang kecil yang memang belum paham bagaimana. Ya sebenarnya karma itu kan semuanya berlaku, hanya kuat dan lemah saja gitu. Sebenarnya karma itu tetap berlaku, hanya ketika akibatnya lemah atau kuat, waktunya dekat apa pendek kan gitu ya. Kan bisa saja kata karma ini muncul nanti di 10.000 kehidupan saya berikutnya kan gitu. Jadi sangat lemah gitu. Ketika bolehlah kita punya pisau yang tersimpan selama 500 tahun gitu, tak pernah dielap, tak pernah ini. Ketika pakai untuk baca orang, ternyata dia sudah tumpul banget. Jadi walaupun melukai enggak sekuat pisau yang tajam sekarang gitu. Tetap berlaku. Semua karma sebenarnya tetap berlaku, tak ada karma yang tidak berlaku. Hanya saja kuat atau lemah, dekat atau pendek nanti berbuahnya. Bagaimana? Iya, karena ada kekuatannya. Ada menurut waktunya pendek, lebih jauh, kemudian jauh sekali. Kalau seperti contoh saja ya, kita menanam
pohon cabai gitu ya. Kita nanam cabai, sekarang ini sebulan lagi udah panen gitu. Terus nanam pohon manggis atau duren. Bisa jadi kita yang nanam tidak pada sekarang ini kan tidak memetik panennya. Nah, seperti inilah kata karma itu. Jadi dia dipengaruhi oleh kekuatan, dipengaruhi oleh waktu. Nah, ditentukan lagi oleh sifatnya. Kalau yang dilakukan oleh anak kecil itu yang baik, misalnya anak kecil tiba-tiba sujud di sini, menancapkan lilin atau menghaturkan bunga. Itu kan karma yang baik. Nah, dia karmanya yang sekarang itu dia itu kan tidak mengerti tentang apa yang dilakukan. Spontan lah, ngikut-ngikut gitu atau lombaan dengan kawan-kawannya gitu ya. Nah, itu yang disebut tadi sebagai kata karma. Jadi tetap berlaku. Tetap berlaku. Ya? Ada jeda waktu. Karena tadi seperti yang di awal tadi, nah ini seperti yang pertama, dita dharma. Ada perbuatan yang kita lakukan sekarang, berbuahnya sekarang. Ada perbuatan dilakukan sekarang, berbuahnya setelah nanti kita meninggal ya. Gitu. Ada lagi perbuatan yang dilakukan sekarang tetapi dia berbuahnya di kehidupan kita yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-100, ke-1000, di kelahiran berikutnya, berbuahnya gitu. Nah ini, jadi dia dipengaruhi oleh waktu. Ada jeda waktu. Tapi kalau dia yang dilakukan garuka kama, baik atau buruk, ya berbuahnya sekarang. Dan walaupun anak kecil, kalau tiba-tiba dia membacok seorang presiden, mati kemudian, apa tidak dihukum anak itu? Paling tidak ditembak langsung oleh penjaga presiden kan, pengawal presiden kan gitu. Jadi perbuatan itu dipengaruhi oleh sifat, kekuatannya, kemudian waktunya. Jadi walaupun anak kecil kalau tiba-tiba membunuh presiden, walaupun dia tadi tidak ada maksud, kan bisa saja segera berbuah. Begitu dia bacok presiden mati, dia kan ditembak oleh pengawal presiden juga gitu. Gimana? Masih boleh lagi. Nah, perbedaan mendasar karma menurut Buddhis dan takdir. Kalau karma menurut Buddhis, seperti tadi kan ada penguat, pelemah, terus ada nanti kapan berbuat. Tapi kalau takdir ya apapun kemudian dia ditakdirkan tak akan pernah berubah gitu. Nah, kalau dia ditakdirkan miskin oleh yang di atas gitu, dia apapun kemudian dilakukan selama kehidupan dunia, ya tetap harus miskin. Kalau karma kan ada bisa diperkuat, diperlemah. Kalau dia nanti pada zaman lampaunya ada janaka karma baik, dia kan seperti tadi
Kalau orang miskin, kalau orang ditakdirkan miskin, ya apapun dia akan dilakukan, dia akan tetap miskin. 1.000, dia membangun masjid pun 10.000, ya dia tetap akan miskin gitu. Tetapi kalau dalam karma Buddhis, dia lahir miskin. Tapi kalau kemudian ada janaka karma baik yang muncul, kan seperti tadi, begitu miskin, kok tiba-tiba ada aja orang kaya yang mungut. Diajak ke rumahnya, dipelihara, setelah besar, nikah kok sama orang kaya, diberi warisan. Nah itu kalau menurut karma, menurut Buddhis, miskin bisa jadi kaya gitu. Atau orang keluarga lahir di keluarga kaya, kok tiba-tiba seperti tadi, setelah kaya banget dihancurkan. Nah kalau karma di Buddhis nggak ada takdir. Kalau di ajaran lain kan sudah takdirmu, tapi itu nggak konsisten, nggak pernah kita dengar. Karena kalau dia ditakdirkan kaya, mestinya kan tetap kaya gitu. Tapi kenapa orang bisa kemudian dia bangkrut mati gitu? Kan? Kenapa? Seharusnya dia kalau ngomong ditakdirkan, kan mestinya harus tetap gitu. Seperti contoh, saya bukan mau menjelekkan ya contoh. Ada sebuah ponpes rubuh gitu ya. Nah disebutkan oleh suatu yang ngeles lah. Itu takdir katanya. Bagaimana itu takdir? Orang tadi dia dilahirkan jadi orang kaya, cuman sekolah di situ. Seharusnya dia kan kaya dari tidak tertimpa tembok gitu. Itu takdir katanya. Terus apa dong kalau sudah memang takdir? Ya jangan ngoceh-ngoceh, jangan marah-marah. Terima saja itu, tapi buktinya kan mereka juga marah keluarganya kan setelah itu. Kemudian kalau ditakdirkan nanti setelah ditolong pun karena takdirmu harus ditimpa tembok. Sekarang kan tadi ditimpa tembok, misalnya patah kakinya, diamputasi bawa ke rumah sakit. Lalu nanti dibawa ke sana lagi, dia akan ditimpa tembok lagi, kakinya patah lagi. Itu adalah takdir gitu ya. Tapi di dalam hukum karma Buddhis ya tidak begitu. Ini semua ada pengaruh dari perbuatan masa lampau, kemudian masa yang kini. Itu kalau misalnya sekarang kita berbuat, kalau sudah tahu misalnya ini jurang, sudah sadar itu jurang gitu ya. Lalu kita juga kok jalan santai di situ tanpa melihat jalan, kalau nyemplung itu apa namanya? Kan kita sendiri, karma kita sendiri yang kita lakukan sekarang, berbuah sekarang. Jadi di dalam Buddhis itu tidak ada yang namanya takdir. Jadi kalau ditakdirkan sungguh kejam gitu ya, untuk apa kemudian? Untuk apa makhluk itu menciptakan kayak ada orang miskin gitu. Sekarang diciptakan, kemudian nanti juga dibunuh gitu. Ya dalam ajaran Buddha kan nggak ada. Sangat jauh artinya pengertian takdir dan karma. Kemudian Mas Supri, coba Pak Supri. Mungkin Pak Supri bisa menambahkan tentang takdir gitu ya. Ya. Nah iya. Nah itu sebagai contohnya misalnya istri Pak Supri kan cantik gitu ya. Nah, kemudian kalau saya ambil bawa lari sebagai takdir ya Pak Supri kan nggak boleh marah gitu. Itu udah takdir istri saya.
bawa lari oleh Pak Dewa, udah bawa aja kan gitu ya. Ya kan harus begitu. Nggak boleh saya laporin polisi kan gitu ya. Orang udah takdir kok. Ini kan ngaco. Udah jelas ada tronton dari sana besar gitu. Ini ada sengaja dihadang trontonnya kemudian dilindas. Kok dibilang takdir gitu ya. Nah ini artinya suatu yang tidak konsisten. Kalau memang takdir ya sudah harus diterima. Kenapa kemudian harus marah-marah gitu ya. Ada orang bangun tempat ibadah yang bukan sesuai agamanya. Seharusnya itu kan tadi dianggap sebagai takdir. Oke lah. Sebuah takdir di tempat kita ini dibangun sebuah tempat ibadah yang bukan agama saya. Ya terima dong mestinya, jangan kemudian marah-marah, dihancurkan, dibubarkan orang yang sedang ibadah. Tuh kenapa kemudian marah-marah? Kan gitu ceritanya itu mereka ngomongin sendiri tapi memang melanggar sendiri kan gitu ya. Tapi kalau kita di Buddha ya sudah sesuai dengan karma kita. Tetapi memang harus kemudian seperti saya tadi. Udah saya sering berdana tapi tetap miskin. Nah ini jangan kemudian putus asa, nggak bener ajaran Sang Budaya ini gitu ya. Nah itulah tadi makanya kan ada waktu jeda. Apakah jedanya pendek, apakah jedanya sedang atau jedanya jauh. Semua pasti akan berbuah gitu. Nah, itulah perbedaan karma dengan kemudian takdir. Sebenarnya takdir itu memang sudah nggak bisa diubah-ubah, namanya juga ditakdirkan. Jadi kalau tadinya waktu kecil miskin kemudian setelah besar kok jadi kaya, kok takdirnya berubah-ubah, kan gitu ya. Oke, sesuatu yang tidak konsisten aja namanya itu kalau memang dia berubah-ubah. Ya, karena dia punya kayak gitu ya kita juga nggak boleh marah-marah sama dia. Ya, apalagi ada yang perlu, mungkin ada waktu sedikit lagi ya. Ya, kalau memang sudah tidak ada, tadi judul saya kan karma dan punarbawa. Sebenarnya kan antara karma tadi akan berkaitan dengan tumimba lahir. Nah ini karena tidak nyambung pada waktu ini, mungkin nanti saya akan sambung di kesempatan yang lainnya. Karma itu berhubungan dengan tumimba lahir, dengan kelahiran kembali. Tapi pada saat ini saya cukup dulu bahas tentang karma saja ya. Oke. Nah demikian saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman yang lebih kuat dan menambah keyakinan kita kepada Sang Triratna. Mohon maaf jika ada sesuatu kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua. Ya saya akhiri, saya Besata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, saya kembalikan kepada pimpinan Puja Bakti. Anumodana atas dhamma desananya, semoga dapat dipahami oleh kita semua. Selanjutnya untuk